Pernahkah terbayang posisi tidur yang setiap malam Anda anggap nyaman justru perlahan merajut gumpalan darah mematikan di leher Anda? Sebagai seorang dokter spesialis otak dengan 2 dekade pengalaman, saya telah menyaksikan ratusan kasus stroke yang sebetulnya bisa dihindari hanya dengan mengubah kebiasaan tidur. Yang lebih mencemaskan, mayoritas lansia tidak menyadari bahwa postur tidur yang mereka anggap nyaman sejatinya adalah bom waktu yang siap meledak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua pemirsa setia Waktunya Sehat. Saya Dr. Budi hadir kembali untuk berbagi informasi kesehatan vital, khususnya bagi bapak dan ibu yang telah memasuki usia emas. Sebelum kita memulai, jangan lupa tekan tombol subscribe berwarna merah di bawah, aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak tertinggal video terbaru, dan sampaikan di kolom komentar dari daerah mana Anda menyimak video ini. Saya penasaran, apakah ada yang berasal dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, atau wilayah lain di Nusantara? Mari kita saling mengenal, sebab hari ini saya akan menyampaikan pengetahuan yang berpotensi mengubah hidup, bahkan mungkin menyelamatkan nyawa Anda atau orang terkasih. Pekan lalu, saya menangani seorang pasien bernama Pak Widodo, 70 tahun, pensiunan pegawai dari Bandung. Beliau datang dengan wajah pucat pasi dan tangan gemetar. "Dok, saya nyaris saja terkena stroke," tuturnya dengan suara bergetar. Rupanya, Pak Widodo baru saja lolos dari serangan stroke ringan yang dipicu oleh kebiasaan tidurnya selama 40 tahun. Yang mengejutkan, posisi tidur yang selama ini ia yakini sehat hampir saja merenggut nyawanya. Pak Widodo selalu tidur miring ke kanan dengan bantal tinggi, beralasan bahwa itu sesuai sunnah dan membuat tidurnya lebih pulas. Namun, tahukah Anda apa yang sesungguhnya terjadi di dalam tubuhnya setiap malam? Pembuluh darah di lehernya tertekan selama 7 hingga 8 jam, mengakibatkan aliran darah melambat drastis dan secara bertahap membentuk gumpalan yang hampir melumpuhkannya secara total. Coba ingat-ingat, apakah Anda sering terbangun dengan leher kaku, seolah salah bantal, kepala mendadak pusing saat beranjak dari ranjang, atau tangan kesemutan yang butuh waktu lama untuk kembali normal? Jika jawaban Anda ya, maka video ini wajib Anda simak hingga tuntas. Sebab, apa yang Anda alami bukanlah sekadar masuk angin atau pegal biasa, melainkan alarm dari otak yang sedang kekurangan oksigen. Saya kerap bertanya kepada pasien-pasien saya, kapan terakhir kali Anda bangun dengan benar-benar segar, tanpa pusing, tanpa kaku, tanpa kesemutan? Dan kebanyakan menjawab, "Wah, sudah lupa dok, mungkin 10 tahun yang lalu." Ini bukanlah kondisi normal, ini adalah pertanda bahwa setiap malam otak Anda berjuang keras mendapatkan pasokan oksigen yang memadai karena posisi tidur yang keliru. Saya mengerti, banyak dari bapak dan ibu yang menganggap hal ini wajar, namanya juga sudah tua dok, begitu dalih sebagian besar pasien saya. Namun, dengarkan baik-baik, usia memang tak bisa dilawan, tetapi stroke bisa dicegah. Dan pencegahannya tidak memerlukan obat mahal atau operasi, cukup dengan mengubah posisi tidur Anda mulai malam ini juga. Saya telah menyaksikan terlalu banyak tragedi keluarga yang hancur akibat stroke, suami yang tiba-tiba lumpuh, istri yang mendadak tak bisa bicara, kakek yang tadinya masih perkasa, kini terbaring tak berdaya. Dan yang paling menyedihkan, ketika saya menanyakan riwayat tidurnya, hampir semua memiliki kebiasaan tidur dengan posisi yang salah. Jangan biarkan Anda atau keluarga Anda menjadi statistik berikutnya, karena begitu stroke menyerang, tidak ada tombol andu, tidak ada cara untuk memutar waktu kembali. Mari saya jelaskan dengan bahasa sederhana. Di leher kita terdapat pembuluh darah besar bernama arteri karotis. Pembuluh ini ibarat jalan tol yang mengalirkan darah segar kaya oksigen ke otak. Nah, saat kita tidur dengan posisi yang tidak tepat, pembuluh darah ini tertekan. Bayangkan selang air yang Anda tekuk, alirannya tentu melambat bukan? Persis inilah yang terjadi di leher Anda setiap malam.
Yang lebih mengerikan, tidak seperti selang air yang bisa langsung Anda luruskan, pembuluh darah yang tertekan berjam-jam setiap malam akan mengalami kerusakan permanen, dindingnya menjadi rapuh, elastisitasnya hilang, dan yang paling berbahaya, darah yang mengalir lambat mulai membentuk gumpalan kecil yang sewaktu-waktu bisa terlepas dan menyumbat otak Anda. Coba ingat-ingat, apakah Anda sering terbangun dengan leher kaku, seolah salah bantal, kepala mendadak pusing saat beranjak dari ranjang, atau tangan kesemutan yang butuh waktu lama untuk kembali normal? Jika jawaban Anda ya, maka video ini wajib Anda simak hingga tuntas. Sebab, apa yang Anda alami bukanlah sekadar masuk angin atau pegal biasa, melainkan alarm dari otak yang sedang kekurangan oksigen. Saya kerap bertanya kepada pasien-pasien saya, kapan terakhir kali Anda bangun dengan benar-benar segar, tanpa pusing, tanpa kaku, tanpa kesemutan? Dan kebanyakan menjawab, wah, sudah lupa dok, mungkin 10 tahun yang lalu. Ini bukanlah kondisi normal, ini adalah pertanda bahwa setiap malam otak Anda berjuang keras mendapatkan pasokan oksigen yang memadai karena posisi tidur yang keliru. Saya mengerti, banyak dari bapak dan ibu yang menganggap hal ini wajar, namanya juga sudah tua dok, begitu dalih sebagian besar pasien saya. Namun, dengarkan baik-baik, usia memang tak bisa dilawan, tetapi stroke bisa dicegah. Dan pencegahannya tidak memerlukan obat mahal atau operasi, cukup dengan mengubah posisi tidur Anda mulai malam ini juga. Saya telah menyaksikan terlalu banyak tragedi keluarga, suami yang tiba-tiba lumpuh, istri yang mendadak tak bisa bicara, kakek yang tadinya masih perkasa, kini terbaring tak berdaya. Dan yang paling menyedihkan, ketika saya menanyakan riwayat tidurnya, hampir semua memiliki kebiasaan tidur dengan posisi yang salah. Jangan biarkan Anda atau keluarga Anda menjadi statistik berikutnya, karena begitu stroke menyerang, tidak ada tombol andu, tidak ada cara untuk memutar waktu kembali. Mari saya jelaskan dengan bahasa sederhana. Di leher kita terdapat pembuluh darah besar bernama arteri karotis. Pembuluh ini ibarat jalan tol yang mengalirkan darah segar kaya oksigen ke otak. Nah, saat kita tidur dengan posisi yang tidak tepat, pembuluh darah ini tertekan. Bayangkan selang air yang Anda tekuk, alirannya tentu melambat, bukan? Persis inilah yang terjadi di leher Anda setiap malam. Yang lebih mengerikan, tidak seperti selang air yang bisa langsung Anda luruskan, pembuluh darah yang tertekan berjam-jam setiap malam akan mengalami kerusakan permanen, dindingnya menjadi rapuh, elastisitasnya hilang, dan yang paling berbahaya, darah yang mengalir lambat mulai membentuk gumpalan kecil yang sewaktu-waktu bisa terlepas dan menyumbat otak Anda. Posisi tidur paling berbahaya yang harus Anda hindari mulai malam ini adalah tidur miring dengan kepala tertekuk ke bawah menggunakan bantal yang terlalu tinggi. Pak Santoso, pasien saya yang berusia 68 tahun, tidur seperti ini selama bertahun-tahun. Hasil pemeriksaan MRI-nya menunjukkan ada gumpalan darah sebesar kacang tanah di leher kanannya. Dok, saya kira bantal tinggi itu bagus agar tidak masuk angin, katanya dengan nada menyesal. Pak Santoso beruntung, gumpalan itu terdeteksi sebelum lepas ke otak. Namun, tidak semua orang seberuntung dia. Saya pernah memiliki pasien bernama Pak Rusdi, 72 tahun, yang datang terlambat. Gumpalan darah sudah terlepas, menyumbat pembuluh darah di otak, dan beliau mengalami stroke berat. Kini, beliau hanya bisa terbaring, tak mampu bicara, hanya air mata yang bisa keluar saat keluarganya berkunjung. Ketika kepala tertekuk terlalu lama, darah mengalir super pelan di pembuluh yang tertekan. Darah yang mengalir pelan ini mulai menggumpal, seperti air got yang tersumbat sampah. Gumpalan kecil ini lama-lama membesar dan suatu saat bisa lepas, mengalir ke otak. Begitu sampai di otak, gumpalan ini menyumbat pembuluh darah kecil dan terjadilah stroke. Mengerikan bukan? Yang lebih mengerikan lagi, proses ini terjadi tanpa Anda sadari. Tidak ada rasa sakit, tidak ada tanda peringatan yang jelas. Anda tidur dengan nyenyak, bermimpi indah, sementara di dalam tubuh Anda, bom waktu sedang berdetak. Penelitian terbaru dari Jepang menunjukkan bahwa 65% kasus stroke pada lansia terjadi saat tidur atau bangun tidur, dan 80% dari mereka memiliki kebiasaan tidur dengan posisi yang salah.
Posisi berbahaya kedua adalah tidur tengkurap. Bu Lestari, 66 tahun dari Yogyakarta, hobi tidur tengkurap sejak muda. Enak dok, adem rasanya ujarnya. Namun, tahukah Anda, tidur tengkurap membuat dada tertekan dan jantung bekerja 40% lebih keras untuk memompa darah? Bayangkan, Anda menyuruh jantung yang sudah berusia 66 tahun untuk lari maraton setiap malam. Kasihan bukan? Jantung Bu Lestari yang seharusnya beristirahat saat tidur malah dipaksa bekerja ekstra keras. Tak heran, beliau sering mengeluh jantung berdebar-debar, napas pendek, dan mudah lelah. Saat saya periksa dengan EKG, jantungnya menunjukkan tanda-tanda kelelahan kronis. Bu, jantung ibu sudah meminta tolong ini, sudah tidak kuat dipaksa kerja keras setiap malam, saya jelaskan sambil menunjukkan hasil pemeriksaan. Tidur tengkurap juga membuat Anda sulit bernapas optimal. Oksigen yang masuk berkurang, otak jadi kekurangan makanan utamanya. Pantas saja, Bu Lestari sering mimpi buruk, bangun dengan jantung berdebar, dan siang hari mudah lupa. Otaknya kelaparan oksigen setiap malam. Setelah saya ajarkan posisi tidur yang benar, dalam 2 minggu, beliau sudah merasakan perubahan luar biasa. Dok, saya tidak percaya perubahan sekecil ini dampaknya sebesar ini. Sekarang saya bangun segar, tidak ada lagi mimpi buruk, dan yang paling penting, saya bisa ingat nama semua cucu saya lagi, katanya dengan mata berbinar. Beliau bahkan sudah menyebarkan informasi ini ke grup arisan dan pengajiannya. Katanya, daripada menggosip, lebih baik membagikan ilmu dari dokter yang bisa menyelamatkan nyawa. Bahaya ketiga yang jarang disadari adalah tidur dengan kepala menoleh ke satu sisi terlalu lama. Pak Amir, 69 tahun, memiliki kebiasaan tidur miring ke kiri dengan kepala menoleh ke kanan karena letak AC di sebelah kanannya selama 10 tahun. Akibatnya, saraf di leher kanannya terjepit permanen. Leher saya sekarang kaku dok, susah menoleh ke kiri, keluhnya dengan mata berkaca-kaca. Yang lebih menyedihkan, Pak Amir baru datang kepada saya setelah tangannya mulai gemetar dan sering menjatuhkan barang. Ternyata, saraf yang terjepit sudah mengganggu sinyal dari otak ke tangan. Saya harus jujur memberitahu beliau bahwa kerusakan yang sudah terjadi tidak bisa pulih 100%. Andai saja saya tahu dari dulu dok, katanya dengan penuh penyesalan. Kini, beliau harus menjalani fisioterapi 3 kali seminggu dan minum obat saraf seumur hidup. Lalu, bagaimana posisi tidur yang aman dan sehat untuk lansia? Dengarkan baik-baik ya. Posisi terbaik adalah telentang, dengan kepala ditopang bantal setinggi 10 hingga 15 cm, tidak lebih. Kepala harus sejajar dengan tulang belakang, tidak menunduk, tidak mendongak. Letakkan bantal kecil di bawah lutut untuk mengurangi tekanan pada pinggang. Posisi ini memastikan darah mengalir lancar ke otak tanpa hambatan. Saya selalu katakan kepada pasien, bayangkan tubuh Anda seperti pipa air. Kalau pipanya lurus, air mengalir lancar. Kalau bengkok sana-sini, ya macet. Otak kita membutuhkan 20% dari total darah yang dipompa jantung. Jika alirannya terganggu sedikit saja, dampaknya langsung terasa. Makanya, posisi tidur ini bukan sekedar soal nyaman atau tidak nyaman, tapi soal hidup dan mati. Ini benar-benar tentang mencegah stroke yang bisa membuat Anda lumpuh atau bahkan meninggal. Saya tahu, mengubah kebiasaan tidur yang sudah puluhan tahun itu tidak mudah. Pak Tejo, 74 tahun dari Semarang, awalnya juga mengeluh, "Dok, saya tidak bisa tidur kalau tidak miring." Saya sarankan trik sederhana, mulai dengan berbaring telentang 30 menit sebelum tidur sambil membaca doa atau berzikir. Badan akan terbiasa pelan-pelan. Dalam seminggu, Pak Tejo sudah bisa tidur telentang semalaman. Awalnya memang aneh dok, tapi sekarang malah kalau tidur miring jadi tidak nyaman, katanya saat kontrol. Yang menarik, istri Pak Tejo juga ikut mencoba dan merasakan manfaatnya. "Dok, suami saya tidak ngorok lagi dan saya juga bangun lebih segar," kata istrinya. Mereka sekarang menjadi duta posisi tidur sehat di kompleks perumahannya, bahkan mengadakan sesi berbagi di masjid setiap Jumat setelah sholat. Bonus dari tidur dengan posisi yang benar ini luar biasa. Pertama, Anda akan bangun dengan kepala segar tanpa pusing. Kedua, risiko sleep apnea atau henti napas saat tidur berkurang drastis.
Ketiga, dan ini penting, risiko pikun atau demensia menurun hingga 30%. Penelitian di Jepang membuktikan lansia yang tidur dengan posisi benar memiliki memori 40% lebih tajam dibanding yang tidur sembarangan. Profesor Tanaka dari Universitas Kyoto bahkan menemukan bahwa posisi tidur yang benar membantu otak membersihkan protein beta-amiloid, zat yang menyebabkan Alzheimer. Jadi, dengan tidur posisi yang benar, Anda tidak hanya mencegah stroke, tetapi juga menjaga kejernihan pikiran di hari tua. Bayangkan, bisa tetap ingat nama semua cucu, bisa tetap mandiri, tidak merepotkan keluarga. Itu semua dimulai dari hal sederhana, posisi tidur yang benar. Bagaimana Anda tahu kalau selama ini posisi tidur Anda salah? Ada beberapa tanda yang harus diwaspadai. Pertama, bangun dengan sakit kepala atau migrain. Kedua, leher terasa kaku dan butuh waktu lama untuk normal. Ketiga, sering kesemutan di tangan atau kaki. Keempat, mudah lupa hal-hal kecil. Kelima, sering mimpi buruk atau terbangun dengan panik. Jika Anda mengalami 3 dari 5 tanda ini, segera ubah posisi tidur Anda. Jangan tunggu sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya punya pasien Bu Wati, 68 tahun, yang mengabaikan tanda-tanda ini selama 2 tahun. "Ah, biasa dok, namanya juga tua," katanya dulu. Sampai suatu pagi, beliau bangun dengan separuh badan tidak bisa digerakkan. Stroke ringan yang sebenarnya bisa dicegah kalau saja beliau tidak mengabaikan sinyal dari tubuhnya. Sekarang, beliau rajin berkampanye tentang pentingnya mendengarkan tubuh kita sendiri. Tahukah Anda, stroke paling sering terjadi antara jam 3 hingga 6 pagi? Mengapa? Karena saat itu, tekanan darah naik alami untuk membangunkan tubuh. Ditambah posisi tidur yang salah semalaman, pembuluh darah yang sudah rapuh bisa pecah. Makanya, sering kita dengar ada yang meninggal saat subuh, bukan? Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya hanya karena posisi tidur yang salah. Data dari rumah sakit tempat saya bekerja menunjukkan 70% pasien stroke masuk IGD antara jam 4 sampai 7 pagi. Mereka umumnya ditemukan keluarga dalam kondisi tidak bisa bangun, bicara pelo, atau sudah tidak sadarkan diri. Yang paling menyedihkan, ketika kami menanyakan kebiasaan tidurnya, hampir semuanya tidur dengan posisi yang saya sebutkan tadi sebagai berbahaya. Satu malam saja, hanya satu malam dengan posisi yang salah di waktu yang salah, bisa mengubah hidup Anda selamanya. Mulai malam ini, lakukan perubahan sederhana ini. Pertama, ganti bantal Anda dengan yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu empuk. Kedua, pasang guling di samping kanan kiri agar tidak berguling. Ketiga, minta pasangan atau keluarga untuk mengingatkan jika melihat posisi tidur Anda salah. Keempat, pasang alarm lembut jam 2 pagi untuk mengecek posisi, cukup seminggu saja sampai terbiasa. Saya juga punya tips khusus untuk yang suka tidur pakai AC. Jangan arahkan AC langsung ke tubuh, karena ini membuat Anda refleks meringkuk dan tidur dalam posisi yang salah. Atur suhu di 24 hingga 25 derajat Celcius, tidak terlalu dingin. Gunakan selimut tipis agar tubuh tetap rileks. Dan yang paling penting, jangan tidur terlalu larut. Tidur jam 9 atau 10 malam memberi waktu tubuh untuk benar-benar istirahat dan regenerasi. Ingat, kualitas tidur lebih penting dari kuantitas tidur. Bu Siti, 67 tahun dari Surabaya, mengirim pesan kepada saya bulan lalu. "Dok, sudah 3 bulan saya ikuti saran dokter tentang posisi tidur. Migrain yang sudah 5 tahun saya derita, hilang total. Suami saya juga bilang, saya tidak ngorok lagi. Terima kasih dok, saran sederhana tapi dampaknya luar biasa." Pesan seperti ini yang membuat saya semangat terus berbagi ilmu dengan Bapak dan Ibu semua. Ada juga Pak Ridwan dari Malang yang bercerita, "Dok, saya sudah share video dokter ke grup RT. Sekarang satu RT tidurnya benar semua. Bahkan Pak RT bikin lomba siapa yang bisa konsisten tidur dengan posisi benar selama sebulan dapat hadiah. Ini namanya gotong royong kesehatan. Bayangkan, kalau seluruh Indonesia tidur dengan posisi yang benar, berapa ribu nyawa bisa diselamatkan dari stroke. Ingat ya Bapak dan Ibu, otak kita sudah bekerja keras melayani kita selama 60, 70, bahkan 80 tahun. Sekarang giliran kita yang merawatnya dengan baik. Jangan tunggu sampai stroke baru menyesal. Satu malam saja tidur dengan posisi yang salah bisa berakibat fatal. Tapi satu malam tidur dengan posisi yang benar bisa menyelamatkan hidup Anda.
Pilihan ada di tangan Anda. Saya selalu katakan kepada pasien, mencegah stroke itu gratis. Mengobati stroke bisa menghabiskan ratusan juta dan belum tentu sembuh total. Jadi, mana yang Anda pilih? Mengubah posisi tidur yang gratis dan mudah atau mengambil risiko stroke yang bisa merenggut segalanya? Saya yakin Bapak dan Ibu yang menonton video ini adalah orang-orang cerdas yang sayang pada diri sendiri dan keluarga. Demikian informasi penting yang bisa saya bagikan hari ini. Jika video ini bermanfaat, jangan simpan sendiri. Bagikan ke grup WA keluarga, ke teman-teman arisan, ke siapa saja yang Anda sayangi. Satu share dari Anda bisa menyelamatkan nyawa seseorang dari stroke. Jangan lupa like videonya, subscribe Waktunya Sehat, dan nyalakan loncengnya. Minggu depan saya akan membahas tentang makanan yang bisa mencegah penyumbatan pembuluh darah. Jadi pastikan Anda tidak ketinggalan. Sampai jumpa di video berikutnya dengan tips kesehatan yang tidak kalah penting. Ingat, mulai malam ini tidur dengan posisi yang benar ya. Jangan ditunda-tunda, karena kesempatan untuk sehat tidak datang dua kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap bahagia, dan tidur dengan posisi yang benar.